Kasus 2, Nyonya J umur 23 tahun hamil anak kedua, anak pertama meninggal dunia saat berusia 4 bulan, usia kehamilan 39 minggu plus 6 hari, Nyonya J rutin melakukan ANC di PMB Bidan V, dilakukan USG oleh bidan di usia kehamilan 8 bulan, hasil USG janin tunggal, pada tanggal 24 Maret 2022 pukul 7.30, Nyonya J datang ke bidan dengan keluhan perut mulas, mau melahirkan dan sudah ada lendir darah, kemudian oleh Bidan V diperiksa dalam pembukaan 4. Bidan V menyuruh pasien pulang terlebih dahulu karena kontraksi belum adekuat. Pada pukul 15.30, Nyonya J datang ke bidan dan sudah ingin mengejan. Kemudian, oleh Bidan V dipimpin meneran. Pukul 15.45 bayi lahir, setelah bayi lahir ibu masih ingin meneran. Setelah di DJJ masih ada bayi kedua. Kemudian bayi kedua lahir pukul 16.05 dengan berat bayi 1 yaitu 1.500 gram dan bayi 2 yaitu 1.300 gram. Berselang 30 menit plasenta tidak lahir, bidan mencoba melakukan pertolongan manual plasenta. Akan tetapi tidak terjadi tanda pelepasan dan terjadilah perdarahan. Karena bidan dan suami pasien gugup, bidan mencari RS dan baru diantarkan pukul 18 tanpa diberikan infus. Dalam kondisi pasien tampak pucat, lemas, tidak dapat berkomunikasi, darah yang keluar 1.500 cc. Sampai di RS tipe D bukan PONEK, oleh dokter dilakukan kuretase dan transfusi darah. Pukul 21.30 pasien meninggal dunia. Baik, langsung saja kita mulai. Prolog. Di sebuah desa, berdirilah PMB Bidan Via. Pada tanggal 24 Maret 2022 pukul 7.30, Nyonya J datang didampingi suaminya. Nyonya J merasakan mules-mules dan sudah keluar lendir darah. Kebetulan, minggu ini adalah perkiraan Nyonya J untuk melahirkan. Pada kehamilannya, Nyonya J rutin melakukan ANC dan sebelumnya sudah dilakukan USG pada usia kehamilan 8 bulan. Hasilnya janin tunggal dan presentasi kepala. Saya datang ke sini tujuannya untuk memeriksakan istri saya, Bu Bidan. Soalnya tadi pagi istri saya mengeluh perutnya udah mulai itu kan, Bu Bidan, dan juga udah darahnya itu keluarnya lebih darah dari kemauannya, Bu Bidan. Baik, sebelumnya boleh saya pinjam kayaknya, Bu? Dengan Ibu Jenny ya, baik seperti yang dikatakan tadi sama bapaknya, sepertinya Ibu Jenny ini sudah memasuki tanda-tanda persalinan. Kalau boleh tahu, dari kapan merasakan seperti sejak jam berapa? Sejak jam 6 pagi tadi. Baik, sudah sering atau belum? Sudah sering. Sudah sering ya? Baik, apa ada hal-hal yang dirasakan lagi selain itu, Bu? Baik, tidak ya. Baik, Ibu, langsung saja Bapak, mari tolong dibantu ibunya untuk dilakukan pemeriksaan di ruang pemeriksa ya. Baik, Bu. Ayo, mari dibantu. Setelah bidan melakukan anamnesa dan memastikan identitas peserta keluhan Nyonya J, bidan mengajak Nyonya J ke ruang pemeriksaan dengan dibantu oleh suaminya. Sampai di ruang pemeriksaan, bidan terlebih dahulu memeriksa tekanan darah, DJJ, setelah itu baru melakukan VT atau periksa dalam. Silakan berbaring terlebih dahulu ya, Bu. Iya, Bu. Ya, dibantu ya, Pak. Saya cek tekanan darahnya juga ya. Baik, Ibu. Misi, Bu.
sudah ada pengembangan tali pusat ya Bu ya. Ini pembukanya baru 4 ya Bu. Baik, kita keluarkan lagi ya Bu. Tarik nafas Ibu. Terlihat ada lendir darah. Ibu, Bapak, ternyata ini pembukaan ibunya belum lengkap ya Bu ya, Pak ya, belum lengkap. Jadi saya sarankan untuk Ibu dan Bapak boleh pulang terlebih dahulu. Nah, kencang-kencangnya juga belum sering ya Bu ya, dan juga belum teratur. Nanti pulang saja terlebih dahulu, ya boleh jalan-jalan juga, tapi jangan terlalu jauh ya, seperti itu ya. Nanti semisalnya kalau misalkan udah kenceng, cepat, teratur, boleh dibawa lagi ke sini seperti itu ya Pak, Bu. Ibu, saya pasang medis ya, boleh berjalan dulu ya Bu ya? Iya boleh Pak, Bu, tapi jangan jauh-jauh ya Bu ya. Nanti kalau kencang-kencangnya teratur, cepat, boleh ke sini ya Bu. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu Ida. Ya, dibantu yuk. Akhirnya Nyonya J dan suaminya pulang terlebih dahulu. Pukul 15.30, mereka datang kembali ke bidan dan Nyonya J sudah ingin mengejan. Bidan mengajak Nyonya J ke ruang bersalin dan didampingi oleh suaminya. Nyonya J berbaring di tempat persalinan dibantu oleh bidan dan suami pasien. Kemudian bidan menyiapkan semua peralatan persalinan serta menyiapkan diri dengan memakai APD dan sebagainya. Bidan kemudian melakukan pemeriksaan DJJ, hasilnya bagus, dan VT dengan hasil pembukaan lengkap, serta presentasi belakang kepala. Kemudian diperiksa sudah ada tanda-tanda kala 2, yaitu dorongan mengencang, tekanan pada anus, perineum menonjol, dan vulva membuka. Dan oleh bidan V dipimpin meneran sampai bayi lahir pada pukul 15.45. Silahkan naik dulu ya Bu. Baringan dulu, iya. Dibantu. Ini kencingnya sudah teratur Bu. Naik lagi Bu, naik lagi. Ya. Sudah Bu. Saya cek dulu ya Bu ya, tekanan darahnya ya Bu. Aduh, sakit. Ini tensinya normal ya Bu, 120/80. Aduh, Bu Ida. Jantung dulu ya, iya Bu, tahan ya Bu ya. Jangan tekan dulu ya Bu. Boleh pinjam tangannya Bu. Ini jantunnya juga normal, ini 140. Langsung saya PT ya Bu ya, kakinya menengok ya Bu, mohon maaf ya Bu. Ibu ini ketubannya sudah pecah, terus ini pembukanya juga sudah lengkap ya Bu ya, sudah memasuki tanda-tanda kala 2. Ini nanti saya pimpin meneran ya Bu ya, kalau semisalkan ada kontraksi Ibu bisa meneran. Kalau tidak ada kontraksi Ibu bisa istirahat ya Bu ya. Baik Ibu, ini terus lagi Bu ya. Sakit Bu, saya udah mau menerang ini. Ayo Bu, teran Bu. Sakit Bu. Teran Bu, iya Bu, terus Bu, dikit lagi Bu, keluar Bu. Alhamdulillah Ibu, ini anaknya sudah lahir Ibu. Nanti kita Bu, tolong ini. Terima.
saya, Bu? Ini saya coba lakukan ini ya, Bu ya. Pelepasan plasenta ya, Bu. Ada rasa ingin beneran tidak, Bu? Tidak. Belum. Setelah anak kedua lahir, tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta setelah 30 menit. Bidan mencoba melakukan pertolongan manual plasenta, akan tetapi tidak ada tanda pelepasan dan terjadilah perdarahan. Karena bidan dan suami gugup, bidan mencari RS untuk merujuk dan baru diantarkan pada pukul 18 tanpa diberikan infus. Dalam kondisi pasien tampak pucat, lemas, tidak bisa berkomunikasi, darah yang keluar 1500 cc. Bapak, Ibu, ini sudah 30 menit plasenta tidak lahir dan sudah coba melakukan pelepasan plasenta dan belum juga ada tanda-tanda pelepasan plasenta, Pak, Bu. Ini nanti kita rujuk saja ya. Bagaimana, Bu, Pak? Iya, nggak apa-apa, Bu. Yang terbaik aja, Bu. Ya baik, kita persiapan ya, Bu, Pak. Sampai di rumah sakit tipe D, bukan Ponek, bidan menceritakan sekilas hal yang terjadi. Namun, dokter kaget melihat kondisi pasien yang sudah tampak pucat, lemas, dan tidak bisa diajak berkomunikasi. Mengalami perdarahan, tapi tidak diberikan infus. Dok, ini ada pasien saya dari PMB saya. Waktu di USG, janinnya tunggal dan ternyata setelah persalinan janinnya ganda, Dok. Kemudian saya coba melakukan pelepasan plasenta tapi sudah 30 menit tidak lahir juga, Dok. Makanya saya bawa ke sini. Tolong dibantu ya, Dok. Oh, baik, pastinya berarti tidak lahir ya, Bu ya. Baik, kalau begitu nanti saya akan langsung melakukan penanganan, nanti saya akan kuretase dan akan transfer darah ya, Bu ya. Ya. Dokter kemudian melakukan kuretase dan memberikan transfusi darah. Akan tetapi, pada pukul 21.30, dokter menyatakan bahwa Nyonya J telah meninggal dunia. Baik, Bapak, tadi kan istrinya sudah dilakukan kuretase dan juga transfer darah, tapi mohon maaf sekali ya, Pak ya. Istri Bapak meninggal. Mohon maaf. Serius ya, Bu? Iya, Pak. Mohon maaf ya, Pak ya. Bangun. Sabar ya, Pak ya. Sabar ya, Pak. Masalah etik, bidan gugup dan terlambat merujuk. Pasien baru diantarkan pada pukul 18. Sudah lama sekali sejak terjadinya perdarahan. Pasien dirujuk dalam kondisi lemas, pucat, sudah tidak bisa diajak berkomunikasi, sedangkan bidan merujuk tanpa diberikan infus. Bidan merujuk pasien ke RS tipe D, bukan Ponek.